Kadang-kadang banyak orang mengeluh dengan kondisi kehidupannya, aku kok sepertinya kurang, aku kok terbatas, aku kok tidak punya ini dan itu. Mungkin kita perlu menilai masalahnya adalah karena kita tidak punya kecakapan sehingga kita tidak mendapatkan hasil balik. Ya, kecakapan penting. Alkitab katakan, kitab Amsal menuliskan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tegas sekali dikatakan orang yang akan bisa berhasil dalam hidup ini, orang yang sukses adalah ketika dia bisa mengelola sumber dayanya itu dan menjadikan itu sebagai sebuah kecakapan hidup. Pada waktu kita membuat budget, mari pikirkan, apakah budget-budget yang kita buat itu budget-budget yang membuat diri kita semakin cakap, semakin ahli dalam sesuatu. Itu yang perlu kita pikir. Ajarkan anak-anak kita untuk mereka pikirkan bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang cakap. Saya ingat sekali pada waktu menjelang remaja, anak kami sudah waktunya memiliki gadget, memiliki HP. Dan pada waktu itu memang dia agak terlambat dari anak-anak yang lain, kurang lebih umur 12 dia baru pegang HP, karena ya dia sendiri juga tidak mau karena merasa tidak terlalu perlu. Dan pada waktu HP itu diberikan, saya mengingatkan dia. Saya katakan, ingat bahwa berkat Tuhan itu adalah fasilitas Tuhan untuk mengembangkan hidup kita. Ya, selain itu menjadi berkat bagi orang lain, juga berkat itu harus engkau pakai untuk bisa mengembangkan dirimu. Artinya, kalau engkau memiliki handphone, maka handphone itu harus adalah handphone yang pintar, maka handphone yang pintar itu juga harus memintarkan kamu. Gitu ya. Jadi itu perjanjian kami. Jadi di rumah kami tidak punya screen time, waktu screen kapan kamu boleh pakai, enggak. Dia bebas melakukan apa saja. Rule-nya cuma satu, kalau papi sama mami panggil, kamu segera datang, itu aja gitu ya. Tapi sisanya kamu atur sendiri dengan memahami bahwa handphone itu adalah berkat dari Tuhan, kita bisa beli, kamu beli yang cukup bagus, buatlah alat itu untuk kembangkan dirimu. Dan dia mulai pakai, dia waktu itu suka Pinterest, ya karena orangnya suka craft gitu ya. Dia, bagus ya Pi ya, di Pinterest ini banyak sekali, lalu dia bisa bikin macam-macam kegiatan. Dia sekarang bisa buat crochet itu rajutan itu ya. Sampai suatu kali saya kaget juga, dia bikin crochet bentuknya tas begitu dan dijual bisa laku 200.000. Wah dia pegang uang itu bangga sekali dia, wah aku dapat uang gitu. Mengembangkan dirinya. Jadi handphonenya jangan cuma untuk nonton-nonton dan segala macam. Satu kali waktu dia kelas 3 SMP, coba kami challenge. Wah, coba ya, apalagi ya untuk challenge dia ya. Berani nggak kamu jualan toko online? Waduh, ya tentunya pakai mama-mamahnya ya ininya kayak KTP dan segala macam. Lalu dia, jualan apa ya? Buku bekas. Bukumu tuh banyak itu. Dia suka buku, jadi hadiahnya dia yang dia minta selalu buku. Jadi ada banyak buku yang dia nggak pakai, lalu dijual dan lumayan. Hasilnya lumayan, dia mulai belajar, ada customer di situ marah-marah, dia harus bisa jawab customer itu DM dan segala macam. Dicoba, mengembangkan diri. Sampai terakhir dia cukup berbangga hati, dia jualan buku bekas itu, dia bisa beli tab dari jualan buku itu. Haleluya, papa mamanya tambah seneng, tidak harus beliin. Tapi maksud saya adalah, mari kita juga mengatur budget dan melatih mereka untuk memikirkan bahwa kalau mereka dapat berkat dari Tuhan, mereka bisa mengelola keuangan dan harta itu untuk menjadikan kecakapan hidup. Ini ukuran Alkitab. Keuangan yang sehat adalah ketika keuangan itu dilarikan kepada kecakapan hidup. Apakah kau seorang yang cakap? Alkitab katakan, orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja.